membawa kabur istri orang gitu ya, menculik apa gitu lah. Yang bahasan itu bahasa positif lah gitu. Mencuri barang berharga. Nah, iya, penculikan barang berharga. Perbuatan tercela yang hampir dibenci oleh seluruh agama dan seluruh budaya. Kita akan bahas bagaimana dosa yang usianya juga sama tua dengan manusia, yaitu zina dalam perspektif hukum Islam dan KUHP. Sahabat, apa kabar? Kita akan seriusi masalah ini dan sudah hadir di studio Banten Podcast ada Pak Kiai Matin, tokoh dan ulama masyarakat di Banten. Kemudian ada Prof. Jo, praktisi hukum dan pendiri RAS, Lingkar Studi Masyarakat dan Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, apa kabar? Prof, apa kabar? Alhamdulillah semua sehat, dan kita akan coba langsung membahas zina dalam perspektif hukum Islam dan KUHP. Saya ke Pak Kiai dulu. Ya. Pak Kiai, dalam perspektif hukum Islam, definisi dari zina itu apa, Pak Kiai? Terima kasih. Definisi zina itu idkhaludz zakar, jadi memasukkan alat kelamin laki-laki ilal farjil mar'ah, pada farji perempuan, kelamin perempuan. Itu definisi zina yang kaitan dengan had zina. Oke. Sebab zina itu banyak sebetulnya. Jadi begitu gamblang ya, bahwa proses dari sebuah persetubuhan yang di luar pernikahan, itu yang kemudian dijadikan definisi dalam hukum Islam. Sebentar Pak Kiai, saya coba ke Prof. Jo. Kalau dalam KUHP yang disebut atau definisi zina itu seperti apa? Secara letterleks ya, kita tidak menemukan definisi zina dalam konteks hukum positif. Itu kita tidak menemukan, karena proyeksinya dulu ini kan dari Wetboek Van Straften itu, dia menggunakan frasa overspel. Nah, kemudian ditransliterasikan, dialih bahasakan menjadi Indonesia, ini zina. Dalam posisi ini hanya mengandaikan adanya hubungan dua orang. Ada hubungan dua orang. Terus kemudian ada lagi yang menerjemahkan, misalkan susilo. Itu proses bertemunya kelamin. Jadi terjemahan ya, tafsir dari susilo itu bertemunya kelamin. Tetapi dalam konteks konstruksi hukum positif itu sendiri, kita tidak menemukan secara definitif, karena ini merupakan alih bahasa dari overspell, yang mana kata overspell dengan zina dalam bahasa Indonesia itu, di Indonesia banyak perdebatan mengenai apakah itu setara, karena ada yang menyebutkan juga enggak, definisinya enggak seperti itu kalau misalkan dialih bahasakan antara overspell dengan zina. Oke, Prof, saya coba simpulkan, artinya dalam KUHP zina itu adalah alih bahasa, bukan sebuah definisi yang dipakai. Ya. Oke. Tahan dulu Prof sebentar. Pak Kiai, kita sudah melihat satu perbedaan yang signifikan dari dua pendekatan definitif ini. Nah, kalau begitu dari perspektif Islam, bagaimana pembuktian dari zina atau pendekatan hukum yang dilakukan? Ya, karena itu dalam konteks had zina, pidana, hukuman pidana zina, itu dibutuhkan 4 orang saksi. Nah, karakteristik sifat-sifat saksi juga dibahas. Kemudian apakah dari sisi marital juga apakah laki-laki perempuan itu dibahas. Dan di situ kalau secara tekstual dalam Al-Qur'an itu kan 4 orang laki-laki. Ini tidak boleh kurang, karena ini minimal. Dan sifat laki itu harus al-adalah, yang adil. Sulit kita mencari orang yang adil. Dan
kemudian karena ini perbuatan kan, zina itu perbuatan, karena kan di situ kata aktif ya, memasukkan zakar, alat kelamin laki-laki kepada alat kelamin perempuan yang tidak berdasarkan perkawinan yang sah, itu zina. Lain lagi kalau sah itu namanya jima, itu kan bedanya jima. Ya, Pak. Nah, karena itu dalam sejarahnya soal pidana zina, had zina ini di dalam Islam itu ada ikrar, sebuah pengakuan. Mengapa? Karena sulitnya kalau delik pengaduan. Oke, tahan. Minimal 4 orang saksi. 4 orang saksi. Pada kesaksian seperti apa, bisa lebih detail? Apakah hanya melihat? Saya pikir definisi atau uraian soal saksi itu tidak jauh beda dengan hukum positif, Pak. Saksi itu adalah orang yang melihat secara langsung, mendengar secara langsung, merasakan secara langsung, bukan katanya. Artinya harus melihat ketika barang laki-laki dimasukkan ke barang perempuan. Karena itu kan memasukkan. Tanpa itu nggak bisa. Nggak bisa. Yang melihat satu orang aja nggak bisa. Sulit dibuktikan kalau begitu, Pak. Sulit. Kenapa sulit? Karena di situ ada hak yang wajib dijaga, yaitu kehormatan manusia. Karena kan pengadilan itu bukan memvonis orang berdosa atau tidak berdosa, tapi memvonis perbuatan jahat. Lalu bagaimana satu perbuatan zina dinyatakan dia dalam perspektif hukum Islam? Ya harus memenuhi 4 orang saksi itu. Kalau nggak bisa. Nggak bisa. Oke, kita kembali ke Prof. Kecuali ikrar tadi ya. Kecuali ikrar. Dalam perspektif KUHP, pendekatan hukum seperti apa dalam konteks perbuatan zina? Kita berangkat dari paradigmanya dulu. Kalau misalkan cerita tentang pertanyaan tadi untuk membuktikan, bagaimana membuktikannya? Nah, ini kita akan kerepotan. Kerepotannya kenapa? Dalam hukum positif, namanya juga hukum positif, dia beraliran positivistik. Positivistik berarti dia harus ada yang terlihat langsung, terukur secara langsung. Walaupun ada level ya, saksi yang bisa disebut sebagai melihat sesaat sesudah peristiwa berlangsung, itu juga bisa dinamakan sebagai saksi kalau dalam hukum positif. Misalkan pencabulan ya, disentuh pada bagian tertentu, si perempuan teriak, tapi ketika ia menyentuh, sang pelaku menyentuh, ia tidak melihat, tapi dengan teriakannya ia bisa melihat, bisa mendengar. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai saksi. Nah, kalau misalkan menggunakan pasal perzinahan ini, pembuktiannya hampir tidak memungkinkan, kecuali memang dilakukan secara pendekatan positif. Nah, persoalannya adalah kalau pendekatan secara positif ini yang perlu dilibatkan ya sifatnya laboratorium. Sifatnya bukan orang yang melakukan itu yang memberikan verifikasi. Misalkan medis melakukan begitu, misalkan keterangan dokter mengatakan begitu, misalkan ada keterangan benda-benda lain yang bisa dijadikan sebagai dugaan kuat bahwa telah terjadi. Nah, kalau dalam hukum positif itu kita perlu membedakan antara persetubuhan dengan perzinahan. Jadi yang didakwakan itu persetubuhan, itu yang didakwakan karena melakukan perbuatan zina. Nah, ini kan problematis, ini dua hal. Nah, tapi kemudian frasa yang dipakai terlihat mencampur adukan zina, pemerkosaan, pencabulan. Gimana, Prof? Itu perbedaan. Ada banyak perbedaan antara perzinahan, pencabulan, dan pemerkosaan. Itu 3 hal yang sangat berbeda jauh. Ya. Pemerkosaan itu melibatkan adanya kekerasan dan seterusnya, adanya ketidakmauan, dan itu tidak terikat dengan adanya perkawinan atau tidak perkawinan. Sementara kalau dalam perzinahan ini ada persyaratnya, yaitu mereka yang terlibat dalam perkawinan. Jika single dengan single, ya tidak terikat dengan terikat dengan pernikahan, ya tidak. Jadi paradigmanya tadi yang saya katakan itu hukum positif berusaha untuk melindungi adanya institusi. Institusi apa ini? Institusi keluarga.
Sebenarnya yang mau diprotek ini, bahwa dalam institusi keluarga tidak boleh ada hal-hal lain. Nah, semestinya paradigma ini yang perlu di stretching, bukan kepada bagaimana ini dilakukan pembuktian. Ini terlalu kita melompat nih tentang pembuktian ini. Yeah. Ya. Tapi kita lihat bagaimana sih spiritnya, kita ada KUHP itu. Kenapa Islam juga memberikan proses yang sedemikian rumit juga dalam proses pembuktiannya itu. 4 orang tadi Pak Yai harus adil dan ada ikrar gitu. Karena hukumannya juga nggak main-main ya Pak Yai ya. Hukumannya tidak main-main juga kalau dalam sudut pandang Islam. Tujuannya kenapa ya? Untuk memproteksi tadi. Ya, oke. Jadi saya coba memotret perdebatan-perdebatan yang sifatnya fenomenal di masyarakat. Satu lagi pertanyaan yang juga fenomenal dalam konteks perspektif hukum Islam, siapa yang kemudian berhak untuk melapor adanya satu kasus perzinahan? Dalam sejarah sekali lagi hanya ikrar, pengakuan orang yang berbuat. Hanya itu yang bisa. Itu. Kalau tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Karena kalau ini menjadi delik pengaduan, dalam sejarah belum ada yang mengadukan soal perzinahan di masa Rasul sampai sahabat. Gitu. Karena tadi butuh 4 orang saksi, dan yang namanya saksi harus melihat bagaimana masuknya, gitu ya. Lah itu kan sama dengan orang nonton. Gitu ya. Nah, oke. Nah, ini sebentar. Ini kan pernah draft waktu masih jadi draft RKUHP. Ini juga yang pernah oleh NU Kota Serang dikritisi. Ini akan berdampak tidak baik sebetulnya. Gitu kalau itu masuk delik pengaduan. Gitu. Karena tidak cukup misalnya tadi melindungi keluarga, lalu suaminya bisa mengadukan dengan diksi zina, itu ada konsekuensi loh pada akdun nikahnya. Gitu. Apa konsekuensinya? Li'an. Apa itu bagaimana? Ya, tuduhan zina. Seorang suami yang menuduh zina terhadap istrinya, ini konsekuensinya harus disumpah. Dan kemudian di situ terjadi pisah. Kalau tidak kemudian balikan gitu tanpa ini, itu kan sama dengan berbuat zina. Maksudnya gimana Pak? Balikan? Ya, kalau tidak bisa membuktikan, itu kan nuduh namanya. Ada konsekuensi hukum pertama menuduh zina, itu qadzaf. Dan itu hukumannya dalam Al-Quran itu dicambuk, Pak. 80 kali. Lalu konsekuensi dalam perkawinannya itu ada. Jadi saya pikir zina di dalam diksi zina dalam konteks menjadi delik pengaduan ini harus dipertimbangkan kembali. Tadi kalau Prof Jo bilang bahwa KUHP ingin memprotek institusi keluarga, kalau dalam perspektif Islam apa yang ingin dituju dari pendekatan hukum zina ini? Ini karena perzinahan itu kan dampak sosialnya luar biasa. Pertama soal menjaga kehormatan keturunan. Sebab maqasid syar'i antara hifdzun nasl, menjaga keturunan. Maka awalnya hubungan laki-laki perempuan itu haram. Sehingga menjadi halal itu ada lembaga namanya pernikahan. Nah, pernikahan harus dijaga. Dijaganya tidak dengan delik pengaduan perzinahan. Lalu dengan? Ya tadi sulit, Pak. Sulitnya Sulitnya pembuktian. Lalu ada konsekuensi ketika orang menuduh wong lagi mengumpamakan, ada namanya zihar. Lagi mengumpamakan istri kita, anumu seperti ibuku, itu juga haram untuk digauli. Harus bayar kifarat itu, mencabut itu. Di dalam perkawinan Islam itu betul-betul menjaga kehormatan yang sering dibaca itu sakinah, mawaddah, warahmah. Oke. Kembali ke Prof. Perdebatan yang juga terjadi di masyarakat tentang siapa yang berhak mengadukan dalam KUHP itu terbatas atau boleh orang luar yang melihat? Nah, ini yang menarik ya. Ada beberapa versi seperti versi kan RKUHP ini
disusun ada 5 draft RUU karena dia cukup panjang ya prosesnya itu. Nah, yang saat ini digunakan diantaranya itu versi tahun 2015. Nah, di versi itu disebutkan bahwa ada pihak eksponen ketiga yang bisa. Kalau dalam KUHP lama itu tidak disebutkan siapa yang menjadi subjek untuk menjadi orang yang memiliki hak untuk mengadu. Ini tidak disebutkan, tidak dijabarkan. Nah, di dalam KUHP yang baru ini dijabarkan. Itu ada 3. Yang pertama itu istrinya, pasangannya lah. Kalau perempuannya berarti suaminya, kalau dia istri berarti suaminya. Itu. Terus kemudian orang tuanya. Orang tua jika posisinya mengetahui. Terus kemudian anaknya. Ini 3. Nah, kalau draft itu ada penambahan yang lain yang sudah dihapus. Kepala desa itu bisa. Tapi untungnya pasal ini lolos. Ya, syarat yang pihak dari kepala desa itu bisa mengadukan ini untung saja lolos ya. Masih selamat ya. Persoalannya adalah ada sosiologis, efek-efek psikologis. Misalkan orang tua itu bisa mengadukan. Bayangkan ya. Suneo dengan Nobita ya, misalkan begitu ya. Suneo dengan Nobita. Pacaran, ulet sekali. Orang tua mengetahui bahwa ini sangat mungkin mereka telah melakukan persetubuhan. Saya tidak menyebut perzinahan ya, persetubuhan. Atau dalam bahasa yang lebih sehat itu sebenarnya extramarital sex ya. Seksual yang dilangsungkan di luar pernikahan ya. Nah, orang tua ngerti. Terus kemudian pihak perempuan, ibunya, orang tuanya tadi meminta agar anak sang laki-laki tadi dikawinkan. Kalau tidak saya laporkan. Kamu Nobita karena telah bersetubuh dengan Shizuka sebagai orang tuanya, saya berhak untuk melaporkan. Agar saya tidak melaporkan, kamu nikah aja. Oke. Nah, ini bisa menjadi alat pressing ya. 1. Alat pressingnya ada lagi. Pasal pengaduan ini Pak Yai, si pengadu ini bisa mencabut asal belum disidang. Jadi bayangkan ini bisa menjadi ruang bergaining sekali. Nah, ini yang menjadi problem sebenarnya. Jadi efek sosiologis dari penggunaan pasal ini digunakan untuk menghambat orang, mengganggu orang. Ini problemnya adalah ini. Karena kita melihat ya orang tua, posisi orang tua, anak, istri itu beda sekali dengan sudut pandang Islam tadi. Harus bisa membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan yang menuduh, ya dia akan berbalik. Sementara jika istri mengadu suaminya telah melakukan persetubuhan zina, sang istri ini tidak menanggung apa-apa Pak Yai. Atau sang suami yang melaporkan, dia tidak menanggung apa-apa. Bayangkan jika mereka itu suami atau istri ini dalam posisi yang konflik dan mereka hendak saling menjatuhkan. Atau bayangkan ketika dua orang ini sebenarnya ketika dikawinkan itu adalah pernikahan yang sifatnya itu nikah karena bisnis, sehingga ada perebutan. Ini hal-hal seperti ini, efek-efek digunakannya instrumen hukum ini untuk menghambat orang, ini potensial sekali. Apalagi ketika orang-orang itu dalam kondisi yang seperti sekarang ini, orang sedang semuanya berebut, posisi apa saja diperebutkan, maka pencabulan extramarital sex ini, terus kemudian hidup bersama, kan kalau dalam KUHP yang baru itu juga ada 414 itu dengan 415 berjajar itu sesudah kalau tidak persetubuhan terus kemudian hidup bersama itu juga dipidana juga. Oke, Prof. Saya pikir Pak Ki cukup clear mendengar bagaimana pendekatan dari KUHP tadi. Apa dampaknya dalam kehidupan kolektif umat Islam? Ya, begini ya. Filosofinya kan tadi menjaga keturunan, maka ada lembaga pernikahan. Makanya dalam konteks perzinahan diawali dari wala taqrabuz zina. Janganlah engkau mendekati satu apapun bentuknya yang menjurus nanti kepada perzinahan. Mestinya titik tekannya di sini, bukan dalam konteks kemudian perbuatan zina yang kemudian delik aduan. Walaupun bagaimana sulit, karena ini
Iya, apa? Kalau pendekatannya Islam ya, kalau saya kan perspektifnya Islam, Prof. Kalau perspektif tadi hukum positif kan takzir namanya ya, yaitu terserah saja. Tapi dampaknya nanti pada konteks pernikahan seorang suami melaporkan istri itu ada konsekuensi logis. Nah, Pak Kiai, langsung pada persoalan yang clear, apa yang Pak Kiai ingin kritisi dari KUHP dalam persoalan hukum zina? Ya tadi ada harus ada perimbangan dengan sanksi menuduh zina. Gitu loh. Kalau Islam nih, perspektif Islam. Karena menuduh zina ini Pak bukan hal yang remeh-temeh. Diksi zina sendiri sudah tepat dalam penggunaannya di KUHP. Yang bagaimana zina itu adalah perbuatan di luar nikah. Iya. Nah iya, kalau itunya iya, tapi diksi zinanya ini justru yang menjadi masalah, yang menjadi problem kalau dalam perspektif Islam. Karena zina itu pengertiannya idkhal tadi, sehingga si saksi itu harus bisa melihat itu. Idkhal itu apa Pak? Idkhal itu memasukkan zakar, ya, kelamin laki-laki, dan itu kan ada batasannya. Karena ada istilah iltiqa, bertemu khitanain, bertemunya dua alat kelamin. Berbeda dengan idkhal. Kalau idkhal itu masuk, ada batasan masuknya, sehingga menimbulkan had zina itu. Makanya sekali lagi dalam sejarah itu belum ada yang ini dijadikan delik aduan. Yang ada itu ikrar, pengakuan. Tapi problemnya kan siapa orang yang berzina kan mengaku di pengadilan, kan itu misalnya. Jadi ini harus dirawat juga, Prof. Harus dilindungi juga, jangan sampai rumah tangga yang perkawinan itu dilakukan sesuai dengan agamanya. Ya kan gitu? Betul. Konsekuensinya juga akan sesuai dengan agamanya. Rusaknya perkawinan, bubarnya perkawinan, konsekuensi dari sebuah ikatan perkawinan bisa jadi yang tadinya halal bisa jadi haram. Nah ini kan dampak sosialis juga, gitu. Jadi suami menuduh zina terhadap istrinya, li'an itu Pak, ini selama-lamanya loh. Kalau dia kumpul lagi bareng, wah ini zina masuknya lagi. Itu persoalannya, Prof. Oke, Pak Kiai. Prof, ancamannya berapa tahun sih? 1 tahun. Atau denda maksimal kategori 2. Kategori 2 itu 10 juta. Tapi kita jangan lihat pada posisi seberapa banyak ini hukuman. Iya, kita akan lihat itu pasal ini menjadi pasal yang bisa destruktif ke orang. Bayangkan, sekarang misalkan Bang Iksan mau mencalonkan diri misalkan sebagai kepala daerah. Terus tiba-tiba ada orang yang sedemikian rupa merasa bahwa dia itu pernah melakukan hubungan seperti itu. Terus kemudian dilaporkanlah Bang Iksan. Nah, kan selesai kan karir politiknya? Selesai. Tuntas. Kenapa? Karena penegak hukum merasa bahwa saya bisa kok masuk wilayah ini. Begitu Bang Iksan dilaporkan karena perkara ini, saya berhak kok masuk wilayah ini. Nah ini problemnya. Padahal ya perkawinan itu adalah urusan keperdataan kalau menggunakan sudut pandang positif itu keperdataan. Adapun tentang pernikahan yang sah, nah itu juga merupakan komitmen. Itu kan komitmen. Persyarat yang disebut sah itu seperti apa? Islam jelas tuh clear. Yang disebut sah itu seperti mana? Prof, ada pertanyaan saya yang juga harus ditanyakan ke Prof Jo. Begitu sulitnya pembuktian zina dalam perspektif hukum Islam, bagaimana pengaruhnya terhadap penerapan KUHP dan kondisi masyarakat? Itu yang tadi saya hendak sampaikan ya sebelum tadi dipotong oleh pertanyaan. Nah, sedemikian posisi itu, sedemikian memberikan ruang bagi APH untuk masuk. Penyidik itu boleh masuk ke wilayah itu. Nah, bagaimana pembuktiannya? Bagaimana tata cara mengumpulkan bukti-buktinya? Mau diapakan? Yang tadi saya sampaikan di awal, forensik terlebih dahulu, visum terlebih dahulu. Ini melibatkan orang-orang lain lagi, Nah, di tengah jalan kemudian ada proses perdamaian. Atau jika tujuannya hanya untuk mengganggu karir Bang Iksan tadi, di tengah jalan ketika buktinya lemah, tarik. Saya menarik pengaduan. Karena ini pasal ini absolut ya, pengaduan mutlak. Hanya bisa ditangani ketika ada yang mengadu.
mengadu saja problem ini. Mengadu saja ini sudah cukup. Sementara kita lihat APH kita dengan adanya alasan ada pengaduan, ada informasi, ada pengaduan karena ini absolut mutlak, dia bisa bergerak melakukan klarifikasi. Nah, klarifikasi ini sudah membawa orang bermasalah secara karakter. Islam larang, yang menuduh yang membuktikan. Nah, ini bukan. Betul. Kan tadi bilang yang suaminya itu yang harus membuktikan tuh. Nah, sekarang persoalannya dalam hukum positif kita itu ngadu saja cukup. Buktinya apa? Ngadu dulu. Nanti penyidik kok yang nyari buktinya. Ini memberi beban kepada APH, memberi tambahan kerjaan ya pada wilayah yang sensitif, wilayah privat, ya, wilayah yang orang lain itu tidak mengetahui. Kapan orang mau ngajak orang lain biar nonton yuk? Kan nggak mungkin. Oke. Pertanyaan terakhir untuk Prof Jo dan Pak Kiai, bagaimana masyarakat menyikapi dua perbedaan pendekatan hukum dalam Islam dan KUHP? Nah, ini diksi yang tidak pernah selesai. Ya. Ada konstruk hukum Islam, ada konstruk tataran hukum positif. Nah, ini kita nggak pernah selesai karena di tingkat paradigma, di tingkat filosofi hukumnya ini juga tidak ketemu. Hukum Islam lebih berorientasi kepada membentuk konstitusi syariah itu ya. Ada goal yang jelas. Sementara dalam hukum positif itu hanya untuk membuat masyarakat tertib. Membuat masyarakat tertib. Pembuktiannya semuanya serba positivistik. Mungkinkah ada perlawanan masyarakat terhadap KUHP ini dan bertahan untuk menggunakan perspektif hukum Islam? Oh, tidak bisa. Kalau dalam konteks itu tidak bisa. Begitu sudah resmi menjadi undang-undang dinyatakan berlaku, orang Islam pun tetap harus menggunakan undang-undang ini. Persis seperti undang-undang perkawinan. Itu. Persoalannya yang paling mendasar adalah apakah perangkat hukum kita, APH kita itu mau main di wilayah yang itu atau tidak, atau membiarkan ini diserahkan kepada masyarakat. Nah, seperti undang-undang perkawinan itu umur 15-16 diperbolehkan. 15-16 itu dalam versi undang-undang tidak diperkenankan. Tetapi dalam versi masyarakat itu 15-16 kita sering melihat ada perkawinan seusia itu. Terus kemudian mau dijerat juga. Nah, terus kemudian ada sudut pandang lagi. Sah menurut negara itu adalah sah administratif. Sementara sah menurut Islam itu ada pakemnya. Hukum. Oke, Pak Kiai, bagaimana masyarakat menyikapi dua perbedaan ini? Begini, mayoritas di kita ini kan Muslim, Pak. Diksi zina apalagi itu kaitannya yang saya baca itu kan zina muhson, yaitu orang yang terikat dengan perkawinan yang disebut zina itu ya. Gitu. Kemudian dia berhubungan dengan orang lain, kan gitu. Ini muhson kan. Sehingga yang diperbolehkan mengadu suaminya. Ini kan ada, saya bilang, konsekuensi hukum pada perkawinan itu sendiri nanti. Ini luar biasa dampak negatifnya. Ya karena itu, saya pikir ini patut dipertimbangkan oleh kebanyakan orang. Karena untuk menyelamatkan nasab, hifdun nasl ini. Bahwa ada maslahat, iya. Tapi ingat ya, darul mafasid, menolak kemadorotan yang membuat dampak pernikahan ini menjadi amburadul gitu karena delik pengaduan oleh suami atau oleh orang lain bahkan gitu. Ini kan harus diutamakan, Pak. Jadi jangan mengejar maslahat ini nggak bisa. Dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positifnya. Gitu. Oke. Maka dicegah, Pak. Ada diksi lain selain zina, Pak Ki? Ya bisa yang jadi misalnya istilahnya ya jangan diksi zina deh, pencabulan atau membawa kabur istri orang gitu ya, menculik apa gitu lah. Yang bahasan itu bahasa positif lah gitu. Mencuri barang berharga. Nah, iya, penculikan barang berharga. Iya, pasal ini semestinya memang tidak
tidak relevan ya untuk dimasukkan dalam masyarakat yang memiliki kultur ganda. Iya. Kita bersandar kepada hukum positif, sementara ada sumber hukum lain, sumber hukum dari Islam itu yang juga memiliki tatanan dan diperbolehkan. Sekarang bayangkan jika RUU ini memberikan kewenangan kepada anak untuk melapor. Bayangkan seorang ayah dia menikah mempunyai istri 3 misalnya, atau 4 atau 2 lah. Yang ini yang sah menurut negara. Yang ini dianggap mereka tidak sah. Ya, tidak sah. Tahu mereka sedang menyebutnya sebagai simpanan. Jika sang anak merasa kekhawatiran tentang waris dan seterusnya, anak melaporkan orang tuanya. Laku. Berapa banyak yang seperti itu? Sahabat Bandel Podcast, saya yakin Anda menyimak masalah ini dengan serius karena memang ini adalah persoalan yang serius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof Jo, terima kasih banyak. Pak Ki, terima kasih.